Selamat siang Pak, saya atas nama Maria Dua Omi dari kelas A semester 3 dengan NIM 1903030011 Prodi Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang akan menjelaskan review buku kedua mata kuliah Teori Sosiologi Modern yang berjudul Sosiologi Kontemporer. Berikut penjelasan saya. Yang pertama, sistem sosial Talcott Parsons. Penerapan sistem sosial menurut Parsons menunjuk pada dua hal. Pertama, saling ketergantungan di antara bagian lainnya, komponen dan proses yang meliputi keteraturan-keteraturan yang dapat dilihat. Kedua, saling ketergantungan dengan komponen-komponen lainnya dan lingkungan-lingkungan yang mengelilinginya. Komponen-komponen itu adalah dimensi waktu, dimensi isi, dan dimensi simbolik. Selain itu, teori Parsons mengutamakan analisis sistem dan fungsi yang dapat menjelaskan secara mendalam berbagai kondisi-kondisi yang mendukung pelestarian dan kontinuitas kultur di dalam sistem sosial masyarakat. Kondisi yang ikut mendukung kontinuitas kultur menurut hasil pengamatan ada 3, yaitu yang pertama kondisi budaya, yang kedua kondisi sosial, yang ketiga kondisi material. Masyarakat menurut Parsons merupakan jalinan dari sistem yang di dalamnya terdapat berbagai fungsi seperti norma-norma, nilai-nilai, konsensus, dan bentuk-bentuk kohensi sosial lainnya. Menurut Parsons, ada 4 hal yang harus diperhatikan agar sistem sosial tetap hidup. Yang pertama, adaptasi. Yang kedua, pencapaian tujuan. Yang ketiga, integrasi. Yang keempat, pemeliharaan pola. Berikut pengantar teori sosial dan struktur sosial Robert K. Merton. Teori fungsional struktur Robert K. Merton termasuk dalam kategori paradigma fakta sosial. Teori ini berusaha memahami bahwa semua elemen atau unsur kehidupan masyarakat harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam keseluruhan tulisan-tulisan Merton terdapat suatu tema yang menonjol, yaitu arti pentingnya memusatkan perhatian pada struktur sosial dalam analisa sosiologis. Fungsionalisme struktural merupakan sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Model struktural kesatuan fungsional Merton mengkritik 3 postulat dasar analisis. Pertama adalah postulat tentang kesatuan fungsional masyarakat. Postulat kedua adalah fungsionalisme universal. Artinya dinyatakan bahwa seluruh bentuk dan sosial struktur yang sudah baku mempunyai fungsi positif. Yang ketiga, tentang indispensability, bahwa semua aspek masyarakat yang sudah baku tak hanya memiliki fungsi positif, tetapi mencerminkan bagian-bagian yang sangat diperlukan untuk berfungsinya masyarakat sebagai satu kesatuan. Yang berikut, kelas dan kekuatan John Porter. Gambaran sosial adalah salah satu dan realitas sosial yang lain. Gambar-gambar yang bertentangan dengan kesetaraan kelas menengah jarang diungkapkan, sebagian karena kelas menengah adalah produsen dan konsumen citra. Berikut para intelektual. Pembentukan dari berbagai kategori intelektual. Yang paling penting terdiri dari 2 bentuk, yaitu yang pertama, setiap kelompok sosial bergabung ke eksistensi asli dari fungsi penting di dunia produksi ekonomi. Kedua, bagaimanapun setiap kelompok sosial esensial yang muncul dalam sejarah keluar dari struktur ekonomi sebelumnya dan sebagai ekspresi pembangunan struktur ini. Berikut kebangkitan dan kematian masa depan dari sistem kapitalis dunia. Pertumbuhan di sektor industri kapitalis ekonomi yang disebut revolusi industri disertai dengan arus pemikiran yang sangat kuat yang mendefinisikan perubahan ini sebagai proses pembangunan organik dan kemajuan. Ada yang menganggap sebagai pembangunan ekonomi dan perubahan kondusif dalam organisasi sosial untuk menjadi beberapa tahap terakhir pembangunan di dunia.
Berikut pemiskinan teori negara. Berdasarkan kekuatannya sendiri, teori Marxis negara akan memperoleh keunggulan, kebangkitan dan jatuhnya teori bukan hanya produk kompetisi intelektual dengan yang paling produktif keluar di atas. Diterimanya teori tertentu dan unsur-unsur konseptual bergantung pada konsensus antar intelektual mengenai pentingnya masalah-masalah signifikan yang diidentifikasi. Yang berikut masyarakat sebagai interaksi simbolik. Dari sudut pandang interaksi simbolis, organisasi sosial adalah kerangka kerja yang di dalamnya terdapat unit pelaksana untuk mengembangkan tindakan mereka. Dalam kasus masyarakat yang mapan dan stabil, seperti suku-suku primitif yang terpencil dan masyarakat petani, pengaruhnya pasti sangat besar. Sedangkan dalam hal masyarakat manusia, khususnya masyarakat modern, yang aliran situasi-situasi baru muncul dan situasi-situasi lama menjadi tidak stabil. Yang berikut pengenalan diri dalam kehidupan sehari-hari. Perspektif Goffman yaitu bagaimana memperhatikan cara masyarakat memaksa kita untuk beralih bolak-balik antara banyak peran yang rumit yang membuat kita selalu kurang jujur. Salah satu karyanya yaitu Pertunjukan Diri dalam Kehidupan Sehari-hari atau The Presentation of Self in Everyday Life. Yang berikut metropolis dan kehidupan mental. Masalah terdalam kehidupan modern berasal dari klaim individu untuk melestarikan otonomi dan individualitas keberadaannya dalam menghadapi kekuatan sosial yang luar biasa, warisan sejarah, budaya eksternal, dan teknik kehidupan perjuangan dengan alam. Yang berikut dinamika bidang. Menurut Pierre Bourdieu, konsep habitus dianggap dapat mengatasi persoalan dualisme individu dan masyarakat, struktur dan agen sosial, dan kebebasan determinisme. Pemikirannya juga menjelaskan logika praksis pelaku-pelaku sosial dalam lingkup sosial yang tidak setara atau memiliki konflik. Yang berikut akhir dari teori sosiologis. Untuk merevitalisasi teori sosiologis, menuntut kita untuk meninggalkan ilmuwan, klaim yang semakin tidak masuk akal untuk mengatakan kebenaran, untuk menjadi suatu percakapan khusus di tengah epidemi. Kritik saya tentang teori sosiologis dan advokasi teori sosial sebagai narasi sosial dengan niat moral akan ditingkatkan dari sudut pandang postmodernisme. Berikut semangat terorisme untuk melihat menara kembar. Peristiwa-peristiwa nyata yang penuh kekerasan dari peperangan sampai genosida yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa simbolis di skala dunia bukan hanya peristiwa-peristiwa yang menjadi cakupan berita sedunia, melainkan juga peristiwa-peristiwa yang menggambarkan kemunduran globalisasi yang tidak pernah kita alami. Berikut munculnya politik kehidupan. Perkembangan politik emansipasi di era modern yang relatif awal, di mana dinamika institusi modern telah mendorong pada batas tertentu telah dipromosikan oleh ide emansipasi manusia. Politik emansipatoris bertujuan untuk membebaskan orang dari situasi penindasan yang menyiratkan adopsi nilai-nilai moral. Politik emansipatoris mengutamakan keadilan, kesetaraan, dan partisipasi. Berikut kosmopolitanisme dan masa depan demokrasi. Kekuatan kosmopolitanisme adalah mampu menawarkan etika yang substansial dan argumen yang menggerakkan diskusi politik melampaui masalah yang lebih sempit. Berikut orientasi laten dan manifest. Sebagian besar dari kita berasumsi secara umum bahwa pembelajaran dan beasiswa dapat memajukan kita untuk menjadi lebih baik. Bidang seperti orientalisme memiliki identitas kumulatif dan korporat yang sangat kuat mengingat asosiasinya dengan pembelajaran tradisional, lembaga publik, dan tulisan yang ditentukan secara umum. Hasil dari orientalisme adalah semacam konsensus. Berikut identitas budaya dan diaspora. Setidaknya ada dua cara berpikir yang berbeda tentang identitas budaya. Posisi pertama mendefinisikan identitas budaya dalam pengertian satu budaya sebagai persamaan kolektif atau satu menjadi sebuah diri yang dipaksakan secara artifisial.
Posisi kedua mengakui bahwa selain banyak kesamaan, di sana juga merupakan poin kritis dari perbedaan yang signifikan. Berikut kewarganegaraan di era globalisasi. Menurut David Hale, adalah salah satu dari sedikit ahli teori yang telah mencoba mengeksplorasi secara sistematis implikasi globalisasi terhadap kewarganegaraan baik di tingkat domestik maupun di tingkat lembaga transnasional atau global. Yang berikut politik pengakuan. Sejumlah pendapat dalam politik kontemporer menghidupkan kebutuhan, terkadang kebutuhan permintaan untuk pengakuan. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan adalah salah satu pendorong di belakang gerakan nasionalis dalam politik. Cara dalam politik saat ini yaitu menggunakan nama minoritas atau kelompok subaltern dalam beberapa bentuk feminisme dan dalam apa yang sekarang disebut politik multikulturalisme. Itulah sebabnya berkembangnya cita-cita identitas dihasilkan dari dalam memberi arti penting baru kepada pengakuan. Sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada pengucapan kata yang salah. Terima kasih, selamat siang Pak.